semuanya, perkenalkan saya Rena Elsa Rizky, NIM C14190024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari praktikum organisme akuatik, yaitu tentang cara bagaimana sih membedakan ikan yang sakit dan ikan yang sehat. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih penyakit pada ikan itu, dan memangnya ikan itu bisa sakit ya? Nah teman-teman, seperti pada manusia umumnya, ikan juga bisa loh terserang penyakit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit pada ikan. Misalnya seperti adanya perubahan lingkungan, terus adanya faktor keturunan atau genetik, dan adanya gangguan dari mikroorganisme atau hewan parasit. Nah, namun biasanya penyebab pada penyakit pada ikan yang sering ditemukan yaitu akibat adanya gangguan dari mikroorganisme atau hewan parasitik. Nah, penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini biasanya disebut dengan microbial disease. Mikroorganisme yang sering menyerang ikan antara lain adalah bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apakah ikan kita sedang sakit atau tidak, kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan makroskopis eksternal dan dengan cara internal. Dengan cara eksternal, kita dapat lakukan dengan cara uji refleks. Uji refleks sendiri terdiri atas refleks renang, pertahanan, ekor, dan mata. Yang pertama yaitu uji refleks renang. Uji ini dapat kita lakukan dengan cara memberikan kejutan pada ikan seperti menepuk dinding akuarium atau wadah pemeliharaannya. Dan kemudian kita amati bagaimana ikan tersebut memberikan responnya. Pada ikan yang sehat biasanya akan merespon dengan cara berenang atau berlari karena ikan tersebut merasa terganggu. Uji refleks yang kedua yaitu uji refleks pertahanan. Uji ini dengan cara mengambil ikan, kemudian kita pegang dengan erat-erat dan kita amati apabila ikan tersebut memberontak dan ingin loncat, berarti ikan tersebut ikan yang sehat. Sedangkan ikan yang sakit cenderung hanya diam saja dan pasrah atas kelakuan yang kita berikan. Nah, uji refleks yang ketiga yaitu refleks ekor. Nah, dengan cara mengambil ikan tersebut, kemudian kita pegang bagian kepalanya dengan posisi badannya itu menggantung dan kita amati sirip ekornya. Jika ekornya mengembang atau terbuka, berarti ikan tersebut masuk dalam kategori ikan yang sehat. Sedangkan jika ekornya menguncup atau tertutup, berarti ikan tersebut sedang sakit. Nah, uji refleks yang terakhir yaitu uji mata. Uji ini dilakukan dengan cara membalikan ikan dengan posisi tubuhnya itu sentral ke bagian atas. Kemudian kita amati mata ikan tersebut. Apabila pupil mata ikan tersebut bergerak ke arah ventral atau ke atas, berarti menandakan ikan tersebut adalah ikan yang sehat. Sedangkan jika pupil matanya diam saja tidak bergerak, berarti ikan tersebut terindikasi sebagai ikan yang sakit. Nah, teman-teman, selain dengan cara eksternal seperti yang sudah disebutkan tadi, kesehatan pada ikan juga kita bisa amati dengan cara internal, yaitu dengan cara membedah ikan tersebut dan diamati organ tubuh bagian dalamnya. Pada ikan yang sehat cenderung memiliki insang yang berwarna merah cerah, berbau segar, dan tertutup oleh lendir yang bening. Sedangkan pada ikan yang sakit, insangnya cenderung berbau tidak sedap, berwarna merah pucat, dan tertutup oleh lendir yang keruh. Kemudian warna hati ikan yang sehat cenderung berwarna merah kecoklatan, sedangkan pada ikan yang sakit tidak. Nah, kemudian organ ikan yang sehat juga berukuran normal pada ikan umumnya, sedangkan pada ikan yang sakit itu biasanya ada pembengkakan organ dalam yang menyebabkan organ tersebut terlihat lebih besar dan menggembur. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh penyakit pada ikan. Nah, yang pertama ada penyakit pada ikan nila yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila, yaitu biasa dikenal dengan penyakit bercak merah atau motil Aeromonas septicemia. Atau ada penyakit pada udang yang biasa disebut white spot syndrome virus atau WSSV dari famili Nemaphilidae. Nah, gimana nih teman-teman? Udah bisa kan bedain ikan yang sehat dan ikan yang sakit? Sekian dulu ya video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.